bahwa pencabutan permohonan oleh orang yang sama tidak dapat diajukan kembali. Kalau diajukan kembali, dia akan NO. Nah, kenapa dalam perkara aneh bin ajaib, ini tidak ada perkara fufu fafanya ya, jauh far beyond fufu fafa. Sebelum itulah. Terima kasih Mbak Linda selaku MC atas kesempatannya. Yang saya hormatin Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Profesor Dr. Edi Pratomo, dan juga ada Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Zaitun Abdullah, juga Wakil Dekan 2, Profesor Dr. Adnan Hamid, juga ada Bu Kaprodi, Dr. Lurina Afriani, dan juga yang saya hormati para narasumber. Sebenarnya dosen tamu cocoknya ya kuliah umum ya, tapi kalau kita pakai narasumber, Profesor Dr. Jimlia Sidiki dan Pak Ferry Amsari, juga semua dosen yang hadir di acara hari ini, juga semua teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Selamat pagi semuanya. Salam Pancasila. Oke, ini serangkaian dari pekan kuliah umum ya dengan tema apakah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di tengah kepungan politik, Mahkamah Konstitusi dapat bertahan. Kenapa tema ini diangkat? Karena perkembangan di masyarakat ada pandangan-pandangan bahwa mungkin kalau kita bicara hukum itu ada produk politik, itu bahasa yang sudah awam ya. Dari makna itu kan sebenarnya hukum itu isi dan bentuknya itu dipengaruhi oleh politik, tetapi hukumnya setelah dibentuk dia akan mengkontrol politik tersebut. Nah, dua variabel ini kan saling terkait. Dulu perdebatannya ada di badan legislatif, kemudian muncullah Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam perkembangannya ini sekarang nih ada pendapat beberapa politikus ini melihat MK ini sebagai lembaga yudikatif ini yang efektif dan efisien untuk dibajak, kira-kira begitu. Maka kita mengangkat tema seperti ini. Nah, nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh para narasumber. Prof. Pak Ferry dulu. Oke. Untuk narasumber pertama saya persilakan Pak Ferry untuk waktu mungkin 20 menit cukup ya Pak Ferry, karena kita terbentuk sholat Jumat ya. Oke. Waktu saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya muliakan guru kita semua, Prof. Jimlia Sidiki, Pak Dekan, Pak Edi Pratomo, Bu Wadek 1, Pak Wadek 2 dan 3, Bu Ketua Prodi. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di forum ini. Moderator baru saja memberikan saya waktu 20 menit, itu kepanjangan karena seorang murid ngomong di depan Maha Guru Hukum Tata Negara itu akan terasa bagaimana ya. Dalam dunia diplomasi ini sama saja ngomong di depan the grand old man Agus Salim gitu ya, maestronya Hukum Tata Negara. Semua orang yang belajar hukum tata negara sekarang harus megang buku pokok-pokok hukum tata negara sebagai pegangannya. Nah, saya bicara di depan orang yang nulis buku itu, jadi agak berat juga 20 menit. Bicara soal MK tentu sebagian besar kita akan melihat pemikiran Prof. Jimli. Bahkan gagasan-gagasan pemikiran itu masih bersisa banyak hingga hari ini. Kalau saya bidah satu-satu, mungkin banyak juga orang yang tidak sadar kenapa panggilan yang mulia di MK itu tidak terlalu tepat dalam perspektif Prof. Jimli dalam bukunya soal itu. Tapi kita harus panggil yang berhormat, bukan yang terhormat gitu ya. Nah, kenapa alasannya ada di buku itu? Karena tidak cocok yang terhormat karena terlalu mengagung-agungkan posisi lebih tinggi begitu ya.
Sementara yang tepat menurut Prof. Jimli adalah orang yang menyandang kehormatan sehingga disebut yang berhormat. Maka biasakanlah memanggil banyak orang yang posisinya sebagai hakim sebagai yang berhormat. Karena kita mengingatkan beliau-beliau itu bahwa Anda menyandang nilai yang sangat tinggi dan itu harus tergambar dengan perilaku dan tindakan Anda, tidak hanya sekedar dalam putusan. Nah, itu masih bersisa. Bahkan hakim konstitusi sekarang, mohon maaf, mungkin tidak ada yang tidak tahu kenapa sejarahnya disebut yang berhormat. Mungkin Prof. Jimli sudah jarang memberi kuliah di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kondisi Mahkamah Konstitusi dan peta kesejarahannya. Kita tahu ada perspektif Prof. Jimli di sana. Tetapi juga ada perspektif politik yang sangat luar biasa soal Mahkamah Konstitusi dan gonjang-ganjing yang ada di dalamnya. Dan tidak semua yang kita lihat sebagai sesuatu yang luar biasa di Mahkamah Konstitusi dapat dipertahankan dengan baik. Sampai hari ini, saya pikir banyak kelemahan yang perlu dibicarakan kembali. Nah, karena beliau adalah the grand old man, ya, maestronya, amalnya banyak soal itu, tetapi kan tanggung jawab dosanya harus ada juga, gitu ya. Sampai sekarang masih banyak hal-hal yang kemudian kosong. Misalnya Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sangat dibutuhkan sekarang, sebab kalau tidak ada Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah akan sesukanya mengatur konsep hukum acaranya sendiri. Prof. Jimli mungkin juga bisa rasakan betapa bagaimana perubahan yang luar biasa terjadi dalam sekejap saja di dalam hukum acara di MK. Saya mau contoh, di 2019 berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, permohonan untuk PHPU Pilpres tidak diperkenankan perbaikan. Tapi situasinya berbeda. Tiba-tiba pemohon ketika itu Prof. Denny Indrayana dan Mas Bambang Wijayanto mengajukan perbaikan permohonan. Situasi sangat panas sehingga akhirnya permohonan perbaikan itu dipakai dalam persidangan. Padahal kita ketahui tidak diperkenankan perbaikan permohonan di dalam perkara PHP Pilpres. Yang ujungnya artinya putusannya harus NO, tidak dapat diterima. Yang dalam bahasa anak-anak hukum acara MK di kampus, kalian tidak tahu hukum acara MK kalau NO, gitu ya. Karena ada yang salah. Tapi ternyata tidak ada masalah di ruang formil ketika itu, sehingga kemudian permohonan perbaikannya itu dibawa dalam proses persidangan dan tidak ada putusan NO. Tidak dapat diterima. Yang ada adalah permohonan ditolak. 2024 kembali berlaku peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai bahwa permohonan untuk perkara PHPU Pilpres tidak ada perbaikan, dan itu terjadi, tidak ada perbaikan. Kenapa kemudian berbeda? Ya karena memang Mahkamah Konstitusi dapat mengatur hukum acaranya sendiri. Hari ini ada tren dalam PHPU Pileg misalnya dan PHPU Pilkada ke depan, ada tren mahkamah itu bisa panel 1, panel 2 langsung putusan tanpa pernah ada pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan persidangan yang layak bagi para pihak. Nah, ini diperdebatkan, kok langsung dari panel 1, panel 2 langsung putusan. Apakah ini sesuka hati Mahkamah Konstitusi? Nah, perkembangan-perkembangan yang terlalu cepat di mahkamah menuntut sebenarnya kepastian dalam konsep hukum acara. Nah, itu tidak terjadi, tidak akan pernah bisa terjadi. Mahkamah akan selalu digoda untuk mengubah sesuatu. Mohon maaf, yang paling miris kita adalah MK itu punya konsep tidak boleh mengajukan permohonan di hari libur. Beliau memeriksa perkara ini. Ternyata ada permohonan yang didaftar di hari libur, lebih parahnya itu adalah permohonan yang sudah pernah dicabut,
lalu didaftar kembali. Padahal gagasan beliau dan mestinya berlaku hingga sekarang bahwa pencabutan permohonan oleh orang yang sama tidak dapat diajukan kembali. Kalau diajukan kembali, dia akan NO. Nah, kenapa dalam perkara aneh bin ajaib, ini tidak ada perkara fufu fafanya ya, jauh far beyond fufu fafa. Sebelum itulah, nanti kita colek-colek lah beliau, apa sih rahasia di balik itu ya? Karena semua orang penasaran gitu ya. Kenapa kemudian tiba-tiba setelah ditarik, didaftar, disidang, dan dikabulkan? Saya hampir merasa ini akan menjadi misteri atau keajaiban dunia ke-8. Di masa Mulyono banyak sekali keajaiban dunia. Dan ini salah satu keajaiban dunia yang perlu kita temukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa MK melanggar hukum acaranya sendiri? Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan soal putusan MK dan lain-lain itu akan sering mengemuka. Kita akan sering berdebat. Saya tidak tahu Prof mengamati perkara kecil ini, tetapi saya mau mengungkapkan begini. Ada satu perkara di Mahkamah Konstitusi, Prof, melanggar konsep para pihak. Para pihak hanya 4, warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat, badan hukum publik privat, dan lembaga negara. Yes? Nggak ada yang membantah ini. Tapi kenapa dalam perkara nomor 40, tahunnya saya lupa, nanti cari, tinggal mudah sekarang di MK, tinggal ketik kata-kata yang sering muncul. Salah satunya adalah kata KPK Watch. Perkara ini diajukan oleh sebuah organisasi yang namanya KPK Watch. Persis ketika mahkamah setelah memutus perkara soal para pegawai KPK tidak boleh mengalami kerugian dalam hal apapun dalam proses transisi KPK. Ya. Ada perkara setelah itu diajukan oleh KPK Watch. Atas nama LSM diajukan perkara ini. Jadi ketua LSM-nya sebut namanya, lalu LSM-nya mengajukan perkara. Sayangnya LSM ini belum berbadan hukum. Sehingga bukan warga negara Indonesia, pasti bukan masyarakat hukum adat, pasti bukan badan hukum publik dan privat karena tidak terdaftar di Kumham, dan pasti juga bukan lembaga negara. Apa yang terjadi? Legal standingnya diterima, permohonannya tidak dikabulkan. Mungkin orang tidak heboh karena permohonannya tidak dikabulkan, karena memberikan tafsir yang berbeda dengan putusan MK sebelumnya soal tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam hal apapun. Saya coba hindari perdebatan ini, karena ini akan panjang. Tapi mari kita masuk ke hal yang tidak bisa diperdebatkan, bahwa ada legal standing yang aneh bin ajaib. Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi dengan hakim konstitusi kita? Hal yang paling esensial di Mahkamah Konstitusi, hal yang kemudian tidak diperdebatkan orang banyak, MK kemudian memutuskan sesuatu yang aneh. Ada juga perkembangan terbaru. Soal dulu di zaman beliau, salah satu yang dibuka adalah publik bisa mengajukan permohonan atas dasar dialah pembayar pajak. Kita bisa mengajukan permohonan ke MK, apapun JR undang-undangnya, karena kita pembayar pajak. Negara ini sedikit banyaknya, kita ikut ngurus dengan bayar pajak. Itu argumentasinya. Sehingga tinggal menunjukkan NPWP. Jadi di konteks legal standing ini, mahasiswa kayaknya belum ya, karena tidak punya NPWP. Karena pajaknya masih dibayarkan orang tua. Tapi orang tuanya bisa. Ini berkembang oleh MK, kemudian ini diturunkan konsepnya. Oleh MK sekarang hanya boleh orang mendalilkan dia pembayar pajak, sehingga undang-undang yang bermasalah ini turut merugikan dia karena dia yang bayar buatnya. Oleh MK hanya boleh
Kalau alasan legal standingnya pakai NPWP, maka hanya untuk undang-undang keuangan negara dan yang berkaitan. Pertanyaan saya, kita bayar pajak hanya apakah untuk buat undang-undang hanya untuk undang-undang keuangan negara atau tidak? Kan juga undang-undang cipta kerja, kan juga undang-undang MK, kan undang-undang Minerbaya juga kita bayar untuk itu. Jadi ada perubahan-perubahan yang terlalu kompleks dan terlalu aneh. Saya katakan punya berbagai problematika yang potensial koruptif, nggak berani juga saya, tetapi perlu dipertanyakan. Nah, ini problematikanya bisa panjang. Salah satunya mungkin kita harus berpikir ulang serius soal bagaimana menata Mahkamah Konstitusi. Saya percaya kita butuh Mahkamah Konstitusi. Ini sekarang sudah ada yang merencanakan untuk menghapuskan Mahkamah Konstitusi. Alasannya, masa ada 9 orang menghapus undang-undang yang dibuat oleh 575 orang. Dulu 575, sekarang sudah 580. Perdebatan soal Mahkamah Konstitusi dianggap mengambil kewenangan dari lembaga legislasi. Itu perdebatan klasik tahun 1803 ketika Marbury versus Madison memutuskan konsep judicial review modern. Perdebatan ini sudah ada. Charles L. Black yang kemudian teriak-teriak, Mahkamah Agung Amerika mencuri kewenangan legislasi lembaga legislatif. Dijawab dengan sangat baik oleh James Madison bahwa kita semua boleh menafsirkan apa itu hukum dan undang-undang. Kita semua, bahkan yang tidak belajar ilmu hukum pun boleh menafsirkan. Tapi yang memiliki kedudukan yang mengikat hanyalah tafsir hakim. Dalam konteks ini termasuk hakim konstitusi yang memaknai sebuah undang-undang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi 9 orang ini diciptakan, dikreasi ya, untuk kemudian melindungi konstitusi kita. Karena mereka dianggap tahu hukum. Itu sebabnya syarat beliau-beliau yang 9 ini di Undang-Undang Dasar kan dibuat khusus. Negarawan sudah pasti satu, dan itu berat sekali mencari negarawan. Makanya seleksinya masihnya aneh sekali. Sudah disuruh cari negarawan, berlaku pula hanya 5 tahun sekali. Cari lagi. Kayak negarawan di Republik ini banyak betul begitu ya. 5 tahun selesai, cari lagi yang baru. Itu konsepnya salah menurut saya. Saya yang termasuk sangat kecewa, kalau boleh saya ungkapkan di depan beliau, langsung curhatnya. Saya sangat kecewa Prof. Jimli kemudian memilih untuk keluar dari Mahkamah Konstitusi. Karena sulit mencari negarawan itu. Tapi mungkin waktu itu Prof. Jimli pede sekali ya. Negarawan lain banyak gitu ya. Padahal Pak Ayah susah mencari para negarawan itu. Maka konsep baik usia yang 70 tahun maupun saya yang memahami butuh konsep seumur hidup untuk hakim konstitusi, jaring good behavior ya, sepanjang dia berkelakuan baik, ya itu sebuah konsep yang sudah menarik untuk diterapkan. Karena cari negarawan susah. Belum lagi yang berintegritas, paham tata negara dan konstitusi. Wah, lebih sulit lagi. Jadi proses seleksi harus kita perbaiki. Saya merasa apa yang terjadi belakangan ini luar biasa ajaib. Prof. Jimli mungkin saya nggak tahu Prof. Jimli nangis Bombay apa enggak ya ketika Aswanto diganti. Statusnya pergantian itu dia berhentikan dengan hormat. Apa syarat diberhentikan dengan hormat? Habis masa jabatan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mengundurkan diri, dia belum meninggal dunia, dia belum habis masa jabatan. Diganti begitu saja dengan Pak Guntur Hamzah, yang prosesnya juga aneh. Sejak kapan proses seleksi MK nunjuk orang? Calon tunggal.
dilantik langsung. Tapi itu terjadi. Apa kata pimpinan Komisi 3 di DPR? Terserah kami dong. Kami yang punya saham. Kalau mau ganti direksi apapun, kami bisa saja. Toh kami yang kemudian memiliki modalnya. Baru tahu saya Mahkamah Konstitusi ternyata adalah perusahaan DPR. Sehingga bisa sesuka hati diganti kapanpun oleh DPR. Tapi itu terjadi di peristiwa Pak Guntur Hamzah dan Pak Aswanto. Apakah Mahkamah Konstitusi sudah rusak? Menurut saya ketika peristiwa itu terjadi, Mahkamah Konstitusi sudah rusak berat. Jadi ini problematika panjang yang perlu dipikirkan baik-baik bagi Mahkamah Konstitusi ke depan. Ini proses seleksi bagi saya menakutkan. Nah sekarang kalau kita tidak memperbaiki konsep model 3, saya agak yakin ini persangkaan Prof, saya belum pernah buktikan, mohon nanti Prof menjelaskan atau ngaku lah ya. Konsep ini 3 sekondan diseleksi oleh DPR, oleh Presiden, dan oleh Mahkamah Agung, kayaknya mencontoh Korea Selatan. Kayaknya. Nanti Prof Jimli bisa jelaskan. Dan bagi saya ini juga format yang perlu dipertanyakan. Karena Ginsburg penelitiannya mengatakan bahwa hakim konstitusi itu harus terbebas dari intervensi 3 lembaga. Lembaga eksekutif, birokratif, lembaga politik seperti parlemen, dan merdeka dari kekuasaan kehakiman yang lain. Mahkamah Konstitusi Indonesia ketiga-tiganya tidak merdeka dari 3 ini. Kalau disimak ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 24C Undang-Undang Dasar 1945, kalimatnya adalah hakim konstitusi diajukan bukan diseleksi. Menurut saya kalimat diajukan membuka ruang bagi kita untuk membuat konsep seleksi yang lebih independen bagi hakim konstitusi, supaya terjauh dari pernyataan Pak Bambang Pacul yang mengatakan terserah kami karena kami adalah pemilik modalnya, pemilik sahamnya, sementara hakim konstitusi adalah direksi yang bisa kami ganti kapanpun. Jadi usulan saya perlu ditimbang konsep seleksi hakim konstitusi dan model seleksinya. Mohon maaf, kita semua pasti setuju kalau Prof Jimli jadi calon hakim konstitusi, tiba-tiba yang menyeleksi Ferry Amsari itu timpangnya nauzubillah. Apa kredibilitas yang saya punya untuk menyeleksi orang-orang seperti ini? Apa kredibilitas DPR, pansel di pemerintah, hal yang tertutup di Mahkamah Agung untuk menyeleksi orang-orang yang punya kriteria negarawan tadi? Apa kemudian yang membuat atau mengantarkan mereka punya wewenang gitu ya? Nah ini problematika serius yang harus dipikirkan. Kalau tidak, kita akan mendudukkan 9 wasit yang berposisi seperti wasit Bahrain, yang akan dikritik semua orang putusan-putusannya. Sebagian besar di sini sepertinya tidak menonton Indonesia versus Bahrain. Jadi bagi saya itu problematika. Bagaimana mungkin putusan hakim disangsikan keadilannya kalau ternyata personnya diragukan kualitas dan kapasitasnya. Jadi ini penting juga proses seleksi di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagi saya ini cerita yang memang akan memakan waktu kalau kemudian pemerintah dan DPR-nya tidak sungguh-sungguh
untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi. Menurut saya setelah generasi Prof. Jimli, semua orang politik berpikir bahwa lembaga ini harus disusupi orang politik. Karena sangat kuat, sangat bisa mengubah keputusan-keputusan politik di DPR, begitu ya, yang menurut saya bisa merusak kepentingan dan hasrat politik teman-teman yang ada di partai politik. Oleh karena itu, mulailah setelah generasi pertama, lahirlah orang-orang yang sangat politis masuk ke Mahkamah Konstitusi. Pak Akil Mokhtar, Pak Hamdan Zulfa, Prof. Mahfud MD, siapa lagi? Pak Patrialis Akbar. Bagi saya terlalu dekat dengan partai politik. Ya. Iya, kalau punya posisi powerful secara persona seperti Mahfud MD, tapi kalau kemudian yang punya masalah seperti Akil Mokhtar, Patrialis Akbar, itu bagaimana kemudian komposisi hakim yang membuat mahkamah tidak diakui kapasitasnya sebagai lembaga yang independen? Ini problematika serius juga. Jadi MK yang memutuskan nasib konstitusional kita bisa kemudian punya masalah di kemudian hari. Catatan teman-teman Trisakti, Prof, hampir 80% lembaga negara sekarang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Catatan saya, nanti mohon diperbaiki, dulu 99%, dengan tidak ingin menyebutkan 100%, semua pihak menghormati putusan MK walaupun tidak suka. Catatan saya, salah satu putusan Prof. Jimli yang saya tidak suka, banyak yang suka, saya tidak bicarakan itu. Yang saya tidak suka adalah dihapuskannya KKR. Itu perdebatan. Tetapi semua orang meskipun tidak suka menghormati putusan itu. Sekarang orang mencaci maki putusan MK. Dulu putusan itu dianggap sebagai disertasi. Sekarang dibilang, ini jangankan mahasiswa skripsi, bahkan mahasiswa belum paham hukum pun menulis ini pun mungkin jauh lebih baik. Karena ada perkara-perkara tertentu, Prof, pertimbangan hakim 5 halaman, sisanya risalah persidangan, cerita di persidangan. Bagaimana kita menganggap ini putusan bakal kuat menentukan nasib konstitusional kita? Saya sudah tahu kode-kode dari moderator untuk menghentikan. Padahal curhat saya masih banyak. Ini kesempatan. Ada orangnya langsung menggagas Mahkamah Konstitusi. Segala prosesnya dengan hukum-hukum acaranya. Bahkan tadi saya curhat di ruangan, Prof, gimana itu karpet saja? Nggak beres sekarang MK. Begitu Prof. Jimli keluar, dulu mana pernah ada karpet itu dipotong lalu diisi kabel di dalamnya. Sempat. Sekarang sudah berganti, Prof. Sudah bagus, tapi warnanya agak norak. Ya. Silakan bersidang di MK. Bedakan suasana generasi awal dan saat ini, suasananya betul-betul berbeda. Itu yang disebut maruah kata orang Melayu. Jadi kita masuk ke ruang MK, ketemu Jimli Asidiki CS, itu kalau tidak siap rasakan lututnya bergetar. Gitu ya. Nah sekarang begitu santai, gitu ya. Karena wibawanya sudah berkurang. Saya pikir saya tutup dengan itu. Saya pikir kita berikanlah banyak hal bagi Prof. Jimli menjelaskan apa-apa yang kemudian menurut saya perlu dijelaskan, terutama problematika belakangan yang menurut saya sangat janggal. Sekian, terima kasih. Dengan segala maaf saya sampaikan kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.